Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini dan akhirnya tiba juga saatnya saya sharing tentang tentang kehidupan dan perjalanan saya menuju kepulangan. Sebenarnya judulnya kan tadinya perjalanan menuju permakultur ya. Cuman ternyata kan sebenarnya permakultur itu hanya salah satu bagian dari perjalanan ini gitu. Jadi sebenarnya sejatinya sebenarnya kita sedang menuju kepulangan ke kampung halaman kita, ke akhirat gitu. Jadi saya ganti judulnya perjalanan menuju kepulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjalanan saya, kita mulai bagi dari empat bagian ya. Dan sebenarnya sih yang mau paling dibahas sebenarnya yang di nomor 3 prosesnya. Tapi sebelumnya latar belakangnya kita mulai dari keluarga, terus awal mulanya saya di dunia musik, terus di dunia berkarya di panggung dan network di situ, dan bagian kedua di titik balik di mana saya menemukan sebuah panggilan, dan di situ saya pergi umroh, terus Quran ID Project yang saya bikin bersama teman-teman, terus ketemu sama teman-teman tuli, dan saya akan menceritakan beberapa bagiannya, cuman nggak akan lama di situ karena itu udah ada di YouTube dan Google, nanti bisa di googling sendiri. Tapi yang saya mau lebih sharing di PDC Permaculture Design Course kali ini adalah lebih ke proses menuju si permaculture-nya, yaitu nomor 3. Dipicu oleh pandemi, terus habis itu mulai berkontemplasi dan akhirnya menemukan permakultur sebagai salah satu ekspresi gitu ya dari tugas kita sebagai khalifah di bumi gitu. Dan akhirnya nanti kita akan menuju jalan pulang, dan cita-cita saya adalah saya kepengen membuat legasinya atau peninggalan saya di dunia ini, pengennya ini kan kemarin kata Pak Pras kan akumulatif amal soleh ya gitu, akumulatif kebermanfaatan. Jadi kebermanfaatannya saya artikan atau ekspresikan dalam hutan pangan di kampung halaman gitu, sehingga kita bisa wafat dengan banyak manfaat. Kemarin kita bahas tentang tujuan kan, tujuannya sebenarnya menjadi hamba Allah di Al-Zariyat ayat 56. Terus tugas kita juga memperbaiki keadaan sesuai dengan fitrahnya, menjadi khalifah di bumi, dan berbekal amal soleh yang kita produksi di dunia ini. Hadis Nabi kan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya gitu. Dan destinasi kita ya sebenarnya jannah gitu, atau surga. Dan jannah kan sebenarnya salah satu katanya seakan dengan kata kebun ya, jadi kita sangat relate lah gitu dengan PDC kali ini juga. Dan janganlah kamu mati selain kecuali dalam keadaan muslim gitu. Jadi kepengennya destinasinya pas wafat itu dalam keadaan muslim ya, husnul khatimah, dan akhirnya insya Allah masuk surga insya Allah. Amin. Jadi kita mulai dari awal perjalanan. Ini saya waktu kecil yang saya 4 bersaudara, saya nomor 2, yang ini paling kecil, paling nomor 2 di paling sebelah kiri, kanan. Orang tua saya tuh nggak pernah memaksa anaknya gitu, kayak misalnya harus setara atau nggak pernah ekspektasinya itu disamakan dengan orang lain, itu nggak pernah sama sekali gitu. Jadi dibiarin anaknya untuk berekspresi dan menemukan kesenangannya sendiri, dan akhirnya saya menemukan bakatnya tuh di dalam proses waktu masih kecil itu gitu. Ini waktu saya TK umur berapa ya, 5-an 4 gitu, dan saya di usia 7 di lesin piano. Jadi banyak sih waktu itu les-lesnya, tapi salah satu yang saya suka adalah piano. Dan akhirnya bisa main piano sampai SMP, SMA, terus habis itu mulai menemukan bakat seninya di umur 14, 2003 gitu saya mulai nulis lagu, karena dulu kan ada film AADC ya, jadi dulu tuh puisi gitu kan sering waktu itu lagi zaman, jadi saya kepengen jadi Rangga gitu. pujangga gitulah, nulis puisi, karena saya bisa main piano jadinya dikombinasikan jadi puisi dan lagu, jadinya karya lagu gitu. Terus waktu lulus SMA bikin lagu
waktu itu ada lomba bikin lagu Mars sekolah, jadi saya ikutan, terus alhamdulillah menang, dan akhirnya sekarang dipakai terus setelah Indonesia Raya, habis itu di Al Izhar itu lagu saya gitu. Dan di situ akhirnya membuka banyak network, banyak jaringan pertemanan di dunia musik gitu. Saya akhirnya kenal sama Afgan, kenal sama Raisa, kenal sama Gita Gutawa dan lain-lain, karena di sekolah saya juga banyak talent-talent yang juga di encourage gitu, didorong untuk tumbuh gitu. Terus saya kuliahnya waktu itu manajemen, ambil di Prasetya Mulia, tapi nggak selesai, saya pindah ke kuliahnya musik. Tapi di kuliah musik pun juga ada manajemennya gitu, jadi performing arts, production management. Nah di situ saya terpapar dengan dunia showbiz atau ya panggung gitu, karena ayah saya dulu kerja di Java Musikindo, itu kayak konser promotor konser artis luar. Ini foto saya sama Maroon 5. Terus habis itu saya juga ngurusin backstage-nya para artis kayak Black Eyed Peas, terus Mariah Carey, terus juga Incubus gitu-gitulah. Dan kalau di dunia lokalnya, di artis lokal, saya waktu itu berkawan dengan Afgan, Raisa, ini awal-awal sebelum mereka launching album. Saya waktu itu jadi manajeran lah, sebenarnya bukan manajer resmi sih, cuman karena gemes gitu ya, saya ngelihat kayak kok nggak di misalnya mereka manggung tuh nggak ada yang ngurusin, jadi saya ngurusin gitu. Tapi nggak official sih, setelah mereka punya manajemen akhirnya ya saya mundur, dan akhirnya masih nulis lagu dan kuliah musik gitu. Terus di kuliah musik itu ini adalah poster konser saya. Jadi di kuliah musik itu tugas akhirnya adalah harus membuat konser, harus bikin konser sendiri. Jadi kayak saya bikin konsernya self-titled gitu, judul nama sendiri, karena lagu yang dibawain juga lagu-lagu karya saya. Waktu itu cita-citanya salah satunya kan jadi ini ya, David Foster kan, jadi produser gitu. Pertama saya memproduksi diri saya sendiri gitu, tapi qadarullah emang jiwa maximizer itu cukup tinggi, dan akhirnya salah satu ekspresinya adalah perfeksionis gitu. Jadi kalau belum perfect tuh nggak akan dirilis gitu. Dan akhirnya 70 lagu yang saya pernah buat itu nggak pernah dirilis gitu. Cuman satu yang saya rilis nanti di beberapa tahun selanjutnya. Dan kayaknya emang bukan kayaknya ya, pasti ini skenario Allah gitu. Dibuat saya kesukaannya di musik, terus punya network di dunia permusikan, terus punya jiwa perfeksionis ini. Saya waktu itu bertanya-tanya sampai stres sendiri gitu kan, galau. Ini kenapa sih dari kecil saya emang pengennya musik, kuliahnya musik juga, kayak all my life was all about music, tapi kayak nggak pernah mau ngerilis gitu albumnya. Sebenarnya modalnya ada, bakatnya ada, resource-nya ada, semuanya ada, cuman jalannya aja yang Allah belum bukakan. Akhirnya stres sendiri, terus akhirnya saya umroh. Dulu masih belum hijrah sih, tapi entah gimana ada dorongan untuk ingin umroh. Nah ini ceritanya menarik juga, ada hubungannya sama tanaman sebetulnya. Jadi 2 tahun sebelum umroh itu saya waktu itu punya kebun sendiri kecil di rumah, kayak sederhana lah, cuman kayak nyemai-nyemai terus itu tumbuh gitu. Terus satu hari ada teman kakak saya datang dari Ancol gitu. Teman kakak saya datang dari Ancol bersama kakak saya juga. Ternyata dia ini kayak kesurupan gitu. Terus habis itu tiba-tiba dia ngerusakin bedengan yang saya bikin. Tahu kan gimana rasanya kita udah nungguin tanaman, habis itu dioporak-porandakan kan, rasanya kayak kesel gitu. Dan saya kesel, terus saya juga nggak tahu dia ternyata kayak ada kemasukan jin gitu. Terus ibu saya datang nyamperin ke dia untuk mau negur. Ternyata ibu saya ngeliat kayak ada sosok gitu di belakangnya, dan akhirnya pingsan. Terus ibu saya pingsan, akhirnya diboponglah ke tempat tidur, dan kita ayo bacain ayat kursi, terus Quran lah gitu. Terus di situ saya nyadar kayak saya nggak bisa baca Quran ya gitu. Saya juga nggak tahu isinya apa, ayat kursi juga kayak gimana, bunyinya juga saya nggak tahu gitu. Terus ternyata pas dibacain sama yang lain, di mimpinya yang ibu saya ngigo itu, dia ngelihat ada sosok hitam gitu dan mau masuk ke rumah, tapi ibu saya halau gitu.
pas dibacain ayat kursi, terus kayak dia kayak dapat kekuatan gitu di dimensi yang lain, akhirnya bisa mengusir si jin makhluk halus itu gitu. Di situ titik saya ngerasa kayak wow, ternyata Al-Quran tuh lintas dimensi dan powerful gitu. 2 tahun setelah itu pas lagi galau permusikan, dan ya tadi gitu saya pergi umroh, mungkin awalnya tuh dari keyakinan yang mulai tumbuh sejak 2011 itu. Akhirnya 2013 pergi umroh, dan di situ saya menyerahkan ke Allah gitu, ya Allah terserah deh saya mau dikemanain gitu, saya udah ridho kalau emang misalnya bukan musik gitu, jadi ya tunjukin aja kemana gitu, terserahlah jalannya. Pulang-pulang dari umroh saya jadi nggak bisa lepas sama Quran gitu, saya selalu pengen tahu isinya tuh apa. Terus misalnya bacaan sholat gitu kan, pas lagi misalnya setelah Al-Fatihah gitu, surat-surat yang dibaca kan kadang suka dihafal doang tapi nggak tahu artinya kan. Di situ saya cari tahu artinya apa, terus nonton YouTube kayak Numan Alikan, terus pokoknya penjelasan-penjelasan yang tafsir yang saya bisa pelajari dari ayat-ayat yang pendek gitu. Di situ saya karena orangnya auditori dari dunia musik gitu, saya kalau dengar suara atau diceritain itu lebih masuk gitu. Jadi akhirnya kenapa sih kok nggak ada audio Al-Quran yang bahasa Indonesia gitu, yang saya bisa ngerti artinya. Terus karena nggak ada, saya nemu nggak ada yang cocok gitu, akhirnya udah bikin sendiri aja lah, kan saya produser audio gitu, saya bisa ngerekam. Terus ya udah saya ajakin lah teman-teman saya di dunia permusikan itu merekam audio Al-Quran dengan bahasa Arab, Indonesia, dan Inggris. Awalnya untuk kebutuhan pribadi aja, untuk pengen tahu isi Al-Quran apa, dan kalau dibacain sama teman-teman akan relate gitu. Akhirnya orang jadi tahu, oh ternyata Afgan tuh bisa baca Al-Fatihah toh gitu. Oh ternyata Raisa itu Muslim gitu, karena saya ajakin teman-teman di dunia permusikan itu ada sekitar 400-an orang totalnya. Akhirnya kita ngebacain Al-Quran itu, namanya Quran ID Project. Setahun 2 tahun berjalan, dirilis, dan akhirnya orang-orang jadi tahu dan membuat teman-teman di dunia tunanetra juga ngerasa terbantu, karena kayak ini audio yang mereka biasanya hanya baca braille tapi nggak ada terjemahannya kan gitu. Jadi terus di tengah jalan saya ketemu sama teman-teman tuli, dan mereka ternyata lebih senang dipanggil tuli dibanding tunarungu gitu. Saya baru tahu, dan ternyata mereka berbicara, berkomunikasi dengan bahasa isyarat gitu. Di situ saya baru ngeh kalau di dunia disabilitas tuli itu nggak ada sedikit lagi tuh minim edukasi tentang Islam dan Quran gitu. Bahkan bayangin mereka nggak bisa mendengar suara ngaji misalnya, mereka nggak dengar suara azan, khotibnya ngomong apa di sholat Jumat juga mereka nggak tahu gitu. Akhirnya saya ngerasa tersentuh banget, karena di dunia saya 180 derajat sebelumnya itu 180 derajat berbeda. Saya ngerasa kayak wah, ini sebuah goncangan gitu batin buat saya, kayak wah saya harus bikin sesuatu, karena karya saya kemarin ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan ke teman-teman tuli. Kita buatlah Quran ID Project Isyarat, jadi ditambah lagi dengan bahasa isyarat. Kalau tadi bahasa Arab, Indonesia, dan Inggris, sekarang bahasa isyarat. Kita buatlah sebuah film, terus video pendek. Ada nih huruf hijaiyah yang paling bawah kecil sih, huruf hijaiyah dalam bahasa isyarat. Terus kita taruh di YouTube, dan kita bikin macam-macam lah, termasuk salah satunya board game. Kayak board game yang tadi pagi dimainin, saya waktu itu pernah bikin juga yang untuk bahasa isyarat dan untuk teman-teman tuli. Itu semua nanti bisa dilihat di Google, di YouTube. Terus selanjutnya saya pesantren, belajar di Darut Tauhid di Agim sebulan di sana, dan setelah itu ikut SSG kayak santri siap guna. Di situ saya banyak terpapar sama ayat-ayat Quran yang ngomongin tentang alam, tentang lingkungan, tentang olahraga sunnah misalnya memanah, berkuda, dan lain-lain. Dan setelah itu saya cukupkan rekaman Quran ID Project di 5 tahun itu, dan selanjutnya saya masuk ke dunia sosial yang crowdfunding. Jadi di kitabisa.com, di situ diamanahkan sebagai Islamic Community Manager. Jadi ada penggalangan dana untuk masjid, terus rumah yatim, dan lain-lain, itu under divisi saya. Dan setelah itu pandemi lah mulai kan, itu titik baliknya, dan sekarang masuk ke
masuk pandemi, terus ternyata di masa pandemi itu orang Indonesia semakin banyak yang berdonasi, bersedekah itu malah makin tinggi, terus juga yang membutuhkan juga makin banyak, sehingga kerjaan saya tuh semakin padat. Setiap hari buka laptop karena WFH kan, work from home. Jadi waktu di Ramadan juga saya susah untuk menemukan waktu ibadah tuh, kayak ibadah yang Ramadan gitu ya, kayak jadinya sempit gitu waktunya, cuman akhirnya kayak misalnya mengejar Lailatul Qadar tapi jadinya Lailatul Coding jadinya gitu. Karena keseringan buka laptop dan akhirnya mata capek juga kan gitu, terus letih, dan akhirnya kalau ngelihat yang hijau-hijau gitu, daun-daun gitu, kayak refresh gitu. Di situ mulai kepikir juga berkontemplasi gitu ya, kalau misalnya ini semuanya tuh sistem pangan itu terganggu dan lain-lain, dan kita nggak bisa makan karena sistemnya tuh macet gitu, terus gimana gitu. Mulailah di situ muncul kepikir, kenapa nggak kita bekerja untuk makan gitu. Kalau sekarang bekerja untuk cari duit untuk makan gitu. Teorinya memang gampang sih, teorinya memang simpel, tapi ternyata prakteknya kan nggak semudah itu. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Jadi akhirnya menemukan si permakultur, memulailah proses ini gitu. Nah awalnya tadi yang 2011 itu awal berkebun, ada hobi baru dan hikmah dari kebun yang rusak itu sebetulnya ya menemukan ini sih, hidayah Allah ternyata dari kebun yang dirusak itu oleh orang yang kesurupan itu. Terus akhirnya saya belajar basic gardening gitu di kebun Kumara, dan saya bikin taman kebaikan namanya di Little Hijabi Homeschooling. Itu adalah teman-teman tuli yang saya kolaborasikan di Quran ID Project tadi. Kita bikin taman kebaikan di sana dalam rangka untuk memperkenalkan tanaman gitu ya ke anak-anak tuli di sana. Bekerja sama kebun Kumara, dan akhirnya bikinlah si project itu. Ini teman-teman saya di Quran ID Project. Di situ salah satunya ada Mbak Dewi Sandra juga, kita ajak berkebun. Dan setelah itu di Eko Pesantren di Darut Tauhid juga saya banyak terpapar dan terinspirasi dari surat ayat-ayat Quran yang ngomongin tentang perkebunan gitu, kayak misalnya Al-Kahfi ayat 32, terus di Yasin ayat 33 itu juga ngomongin tentang banyak lah yang dari kemarin udah dibahas gitu. Terus 2020 Januari itu sebelum pandemi ada film Semesta kan, Mas Riwi juga waktu itu tahu permakultur salah satunya dari situ ya, terinspirasi sama Bumi Langit dari film Semesta, dan mulai cari tahu lagi tentang permakultur. Karena waktu itu jadi saya belajar di sana dan beli bibit tuh di sana, jadi langganan di toko Kumara waktu itu. Terus diajak juga Instagram live untuk ngomongin tentang berkebun dan lain-lain. Akhirnya saya ngajak tim kebun Kumara untuk mendesain kebun saya gitu. Jadi ini roof garden ganteng, maksudnya adalah Gandaria Tengah sih gitu. Roof garden Gandaria Tengah ini banyak pelajaran berharga yang bisa saya ambil di situ. Salah satunya adalah waktu itu udah beramal tapi belum berilmu gitu. Jadi harusnya kan ilmu dulu sebelum amal ya. Ini kita sekarang di PDC lagi mencari ilmu sebelum nanti beramal gitu. Jadi Mas Krisna, Kang Dede udah tepat banget harus PDC dulu sebelum nanti ke Sumedang, supaya nggak mengulang kesalahan saya di roof garden ganteng ini. Waktu itu pelajaran berharganya adalah saya nutup saluran air dengan tanah, sehingga pas hujan itu di roof garden airnya membludak ke bawah, airnya masuk ke rumah dan porak-poranda lah gitu. Itulah konsekuensi amal sebelum ilmu prinsip nomor 4. Jadi emang harus belajar teori dulu sebelum praktek gitu ya. Jadi waktu itu saya ambil PDC di Akademi Rakyat Mandiri Pangan ARMP. Terus ambil juga kitchen garden course gitu online waktu itu, yang nyelenggarain Bumi Langit sama Zare. Terus saya praktek di rumah gitu. Akhirnya salah satu hasil PDC-nya waktu itu saya bikin kebun di Lebak Bulus, itu rumah teman saya yang halaman belakangnya tuh nggak dipakai, dan dari situ kan ada tahapannya, ada survei, analisa, desain, rencana kan, sadar gitu kan. Nanti di hari Senin kita belajar itu ya, proses survei, analisa, desain, rencana. Akhirnya kita implementasi di sana, dan
sekarang ini saya lagi di fase yang volunteer dan berkomunitas ini gitu. Kemarin volunteer di Kebun Kumara, di Sendalu, terus di Bumi Ananta, sekarang di PDC Kebun Hanif dan lain-lain. Nantinya saya kepengen bikin si hutan pangan di Subang itu gitu. Menjadikan kebun teh yang milik keluarga itu dijadikan hutan pangan untuk persiapan akhir zaman ya gitu. Dan ini foto-fotonya, ini rumah saya yang di kiri atas ya, roof garden ganteng itu di sebelah sininya itu ada roof garden. Ini PDC kali ini kitchen garden course online, waktu itu lewat Zoom kan. Ini certificate PDC, certificate garden design. Ini kebun Lebak Bulus, dan ini adalah hutan pangan di Subang itu di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Ini saya ambil dari Google Earth. Ini foto kita kemarin. Iya. Gitu, jadi sedang volunteering. Nah, ini proses menuju permakulturnya PDC, terus ikut-ikut kelas online waktu itu kelon ya, kelas online-nya di Omah Lor. Saya ikutin terus lewat YouTube, lewat vlog-vlog saya nontonin lah semuanya, dokumenter tentang isu lingkungan dan lain-lain. Jadi belajar bisa dari mana aja sebetulnya, tapi yang saya dapetin di PDC itu terstruktur gitu, jadinya nggak acak kan. Kalau kita googling atau otodidak kan sebenarnya ya kayak ini akhirnya jadi overwhelm sendiri gitu, pusing sendiri. Tapi dengan ikut PDC jadinya ada struktur lah gitu. Dan ini proses observasi saya kepada yang lebih berpengalaman gitu. Ke Pak Anam saya jadi belajar tentang etika dan lebih tentang falsafah gitu, tentang falsafah dari ya sesuai sunatullah gitu. Dari Kebun Kumara, dari Sandra saya belajar untuk gimana cara mengajak masyarakat urban gitu di di kelas yang A itu lebih tertarik gitu berguru kepada alam, sehingga masyarakat kota itu nggak terputus dengan alam gitu, karena kan masalahnya sebenarnya di situ gitu. Dari Sendalu Permaculture saya belajar untuk berkomunitas dan volunteering. Terus dari Kebun Hanif saya belajar juga perspektif Islam dan Quran gitu, belajar di sini. Waktu awal sebelum Ramadan kesini, ini foto kita dengan baju yang sama. Terus dari Mas Riwi dan Ladang Langit gitu, dan kawan-kawan juga belajar bagaimana menggabungkan komunitas keluarga gitu dalam kepedulian sosial gitu di petani-petani di Ciomas waktu itu, dan bagaimana bisa mengintegrasikan itu, mengkoneksikan. Dari Kang Rio juga saya belajar tentang ekoteologi dan pola 7 tahunan. Jadi ini semua proses observasi sih, kita ikro lah gitu, ikro ayat-ayat kauniyah gitu. Dari Mahayana Permaculture kemarin sebelum kesini, semalam sebelum kesini saya belajar sama Dani dari perspektifnya dia yang sudah berproses selama 10 tahun. Dia seumuran saya, tapi dimulai waktu dia umur 18 tahun sudah berpermaculture di ternyata dia seangkatan juga dengan Pak Iskandar sama Bu Dwi juga gitu. Saya kemarin ngobrol. Iya. Terus mereka yang di Kalimantan ya, Kalimantan yang Mahayana. Tapi sebenarnya ternyata pas saya belajar juga, saya ngobrol, Willie Smith itu yang di Kalimantan itu dia gurunya si Dani ini gitu. Pas saya ngobrol ternyata nggak cuma di Kalimantan, dia ternyata udah eksplor di Salatiga sebelumnya, terus dia udah proses juga cari lahan di Mentawai sampai masuk gunung, masuk hutan kayak berapa hari gitu, terus cari lahan. Terus dia sekarang lagi ngerjain project pabrik gula aren di Tomohon di Sulawesi Utara gitu. Terus dari Bumi Ananta, dari Aji, saya belajar untuk kerapihan penataan kebun gitu, rapi banget, estetik banget, secara visual tuh sangat-sangat menarik gitu ya, sehingga akan bisa menarik minat masyarakat urban yang sebetulnya memang mungkin secara kuantitas itu kecil di masyarakat urban, mungkin hanya berapa persen, tapi sebetulnya punya dampak yang luas gitu. Jadinya gimana caranya mengajak mereka, yaitu dari estetika visual gitu. Dan generasi Z, generasi milenial juga tertariknya dari segi visual, bukan pintu masuknya dari visual. Dari Mas Jeffrey Rock and Roll Farm juga saya belajar
tentang contoh bisnis community agriculture, supported agriculture gitu ya, CSA. Terus nah sekarang juga proses observasi dan interaksi dengan komunitas gitu. Kemarin di Rumah Daun di Cilandak kita komunitas ARMP bukber gitu ya di Ramadan, dan akhirnya 3 minggu setelahnya kita bikinlah gathering permaculturist ini di Jabodetabek di Bumi Macakal, dan di situ saya ngerasa kayaknya peran saya di sini gitu, peran saya di apa ya, bikin database si komunitas yang sejak berapa hari lah saya selalu sampaikan gitu. Kepengennya supaya kita saling kenal satu sama lain, dan kalau kemarin semalam kan Kang Rian cerita tentang yang ada hubungannya sama ini kan, manusia diciptakan berbeda-beda. Kita pun juga permaculturist punya strength and weakness yang berbeda-beda, dan kita saling mengenal itu akhirnya bisa menciptakan sinergi dan akhirnya bisa menuju tujuan yang sama gitu. Di Kampung Kasih kemarin juga kita bikin, pas saya Mas Rwi pulang ternyata di sana ngobrolin tentang wacana platform untuk sharing gitu. Dan ini salah satu contoh atau kayak cita-cita saya adalah bikin si database ini, yang mungkin step pertamanya adalah bikin ini, tapi nanti bisa dikembangkan oleh komunitas kita sendiri juga mau dikemanain. Dari kayak misalnya kotanya di mana, siapa namanya, kebunnya punya project apa, kebutuhannya apa gitu. Kita bikinlah semacam tabel, dan akhirnya di Google Maps kan kita bisa titikin kan di sebelah mana. Misalnya saya lagi di kebun Hanif nih, ternyata yang dekat sini, dekat Bandung ada Umasa, ada juga RKP dan lain-lain. Itu akhirnya bisa membuka wawasan kita. Ternyata belajar itu bisa nggak harus selalu ke Bumi Langit, nggak harus selalu ke Omahlor gitu. Kita bisa belajar misalnya ke kebun Hanif gitu. Itu juga yang dirasain sama Mas Krisna kan kemarin. Ternyata ada nih yang di Bandung gitu. Jadi dengan adanya peta ini kita bisa belajar lebih lebih giat lagi, lebih sering lagi. Ini proses observasi dan interaksi saya dengan alam. Kalau tadi dengan sosial dan komunitas, ini dengan alamnya, membuat si kebun halaman di Lebak Bulus itu. Terus ini roof garden ganteng ini sebelum dirombak, sebelum terjadi porak-poranda itu. Dan ini hutan pangan yang di Subang itu. Ini proses saya juga mendesain si beberapa project ini, yang hari Senin nanti akan dibahas zonasi itu. Ini menarik banget. Minggu depan akan menjadi minggu yang sangat menarik karena kita akan mulai belajar mengejawartahkan ide-ide dalam sebuah dokumen gitu ya. Dan kita masuk ke Lebak Bulus. Nah ini sebelum dan sesudahnya. Ini sebelumnya kayak gelap banget, kita mengobservasi misalnya cahaya matahari, airnya di mana, terus anginnya seperti apa, dan juga tanahnya kan. 4 elemen itu yang menjadi dasar observasi kita. Akhirnya pas sudah jadi ya, ini lebih terang, banyak cahaya matahari masuk. Kayak kemarin kan salah satunya dibahas, kita lebih lebih baik mataharinya itu melimpah dibanding ketutup duluan gitu kan. Kalau melimpah kita bisa bikin naungan, tapi kalau misalnya udah ketutup ya susah untuk mengadakan si cahaya matahari masuk gitu. Nah prosesnya waktu itu observasi secara intuitif, objektif, imajinatif, dan subjektif. Kayak kesannya tuh apa sih yang saya rasain di sini. Terus kalau misalnya subjektif, keberadaan saya di sini tuh bisa memberikan dampak apa sih. Nah itu mengobservasi diri sebetulnya, kayak kita tuh di sini tuh bisa ngapain ya, bisa punya manfaat apa ya, peran kita di mana, bakat kita ketertarikan kita di mana. Jadi proses observasi diri itu penting. Dan observasi lahan juga gitu. Kayak misalnya tanahnya kondisinya seperti apa, anginnya bagaimana, terus vegetasi apa yang tumbuh, terus juga potensi tampungan airnya tuh seperti apa gitu, itu diobservasi. Dan akhirnya diinteraksikan, karena emang prinsip pertama tuh observasi dan interaksi. Kalau dalam bahasa Islamnya ya ikro lah gitu kan. Ikro dan ya cari ilmu sebelum amal. Interaksi hari pertama waktu itu saya sebelum ngajakin para pekerja untuk bekerja, saya bikinlah semacam timeline pengerjaan atau perencanaan pengerjaan gitu. Dari anggaran dan perencanaan saya bikin supaya proses mentransfer mendelegasikan tugas itu lebih jelas, dan akhirnya nggak jadi bingung gitu. Dan supaya lebih on time juga, supaya lebih irit juga, emang
prinsipnya emang ini sih, apa ya, kalau kita gagal dalam merencanakan sebenarnya sama aja kita merencanakan sebuah kegagalan gitu. Jadi perencanaan itu sangat penting, makanya dalam salah satu prosesnya itu ada R-nya, itu sangat rencana. Survei, analisa, desain, rencana itu salah satu yang penting juga. Jadi ini saya lagi menjelaskan ke para pekerja dan tahapan kerjanya. Waktu itu saya bikin kayak ini persiapannya apa, pekerjaan intinya apa, misalnya beli dulu, terus misalnya ngoret si gulmanya dulu, bla bla bla. Ini juga saya bikin si zona 1, zona 2, zona 3-nya itu dimulai dari mana pengerjaannya dan lain-lain. Bahkan visualisasi kayak beddingnya pun juga saya kasih lihat ke para pekerja supaya ini ya kayak gini yang saya mau misalnya. Terus bikin French drain misalnya supaya aliran airnya itu lebih lancar. Seperti ini contohnya. Mungkin kalau disampaikan dengan lisan mereka nangkep tapi nggak secara kafah gitu, nggak secara utuh, jadi harus digambarkan juga secara visual akan lebih lengkap gitu. Step-stepnya juga. Ini interaksi hari ke-7 dan 8 saya rencanakan perataan lahan misalnya, atau misalnya rancang sistem tampungan air hujan misalnya. Jadi dibuat sedetail mungkin, dan ya itu sih sebenarnya kita pasti berbeda-beda, tapi itu cara saya menyampaikan, mendelegasikan tugas itu salah satunya dengan rinci kayak gini. Terus misalnya pangkas pohon dan lain-lain. Ini kita juga bikin Google Kultur, yang kayak kemarin kita bikin kan di bawahnya kayak itu. Kalau kita sampaikan ke pekerja mungkin nggak kebayang apa tuh Google Kultur naon gitu kan, tapi kalau digambarin kayunya di bawah, terus habis itu ada ranting-ranting dan hijauan itu di atas, mereka kan lebih kebayang. Dan kalau yang tadi Lebak Bulus, kalau yang ini yang Gandaria Tengah, ini desain rumah saya. Nah, saya bikin kebunnya tuh di sini nih, di atas yang sebelah sini. Ini kalau tampak dari depan. Ini 2017 yang proses masih cuman rumput doang di atas itu. 2021 pas pandemi kan kalap tuh, semua mau dibeli, semua mau ditumbuhin, jadinya hutan di atas itu. Rame banget, tapi akhirnya ternyata alam juga, ya Allah gitu ya, menyeimbangkan lah gitu kan. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik, dan akhirnya secara natural akan diseimbangkan dengan sendirinya gitu. Akhirnya jadi kayak gitu. Ini yang dari sini dulu nih, yang ini saya sama adik saya lagi babat rumput, terus 2021 awal lagi bikin rame banget. Tiba-tiba ini harus hancur lebur, ini tanahnya harus diturunin semua karena tadi saluran airnya saya tutup pakai tanah, dan tanahnya juga bukan tanah yang subur, tapi tanah liat yang merah gitu, yang udah kacau banget. Itu yang masuk ke kamar ya? Yang masuk ke ruang bawah, jadi airnya masuk ke bawah. Akhirnya tanahnya harus dipindah, dan ya tapi emang ini kayaknya harus terjadi sih ya, emang skenario Allahnya demikian supaya belajar juga untuk belajar dari kegagalan. Kayak kemarin Kamrian ceritakan bahwa cara kita menemukan batas dan tahu cukup tuh di mana sebetulnya adalah pas kita gagal atau pas kita kepentok gitu. Oh ya, batasnya sebenarnya di situ. Akhirnya kita balik lagi, kita cari lagi, dan kita terbentur, akhirnya terbentuk kan kitanya gitu. Nah, si tanah yang itu yang akhirnya dibawa ke Lebak Bulus, dan ternyata tanah yang di Lebak Bulus juga membutuhkan tanah tambahan gitu. Jadi selalu ada hikmah sih di balik musibah. Ini proses dari Maret sampai 2020 sampai 2022. Awalnya kayak gini, terus akhirnya lebih ramai lagi. Ini paling ramai, tanamannya sampai jadi kayak hutan dan lupa memperhitungkan kapasitasnya. Di atas itu kan harusnya ada kapasitas beban kan, kayak strukturnya saya nggak peduli waktu itu, nggak peduli, nggak tahu juga gitu. Bagus masih air doang yang tumpah, kalau tiba-tiba ambrol itu kan parah juga ya. Jadi ya itulah pelajaran yang sangat berharga. Akhirnya harus bongkar semua dan belajar ini sih, memulai kembali dengan sederhana dan secukupnya. Emang cukup itu kata kunci yang penting banget sih. Akhirnya mengobservasi diri lagi,
tentang sebenarnya apa sih yang mau dituju gitu ya. Saya ingin apa gitu, saya akhirnya memformulasikan visinya itu untuk mencukupi kebutuhan ayah saya memasak, karena hobi ayah saya masak. Jadi yang mau ditanam ya udah cukup untuk itu aja sebetulnya. Terus observasi juga pola makan kita. Ini waktu itu dijabarin, waktu itu saya ikut pelatihan yang Bumi Langit. Kayak misalnya Senin sampai Minggu gitu kita makan apa sih sebetulnya gitu. Nah dari menu makanannya itu dijabarin lagi menjadi apa sih isi makanannya itu apa gitu. Kayak misalnya ada bawang putih, bawang bombay, terus juga kayak misalnya daun bawang. Dijabarin, dan kalau misalnya 1 kali masak tuh butuhnya seberapa, dan kalau misalnya itu dikali sebulan, dikali 4 minggu, itu berapa siung yang kita butuhkan dan lain-lain. Dan dari rumusan tadi itu kita jabarin ke dalam kebutuhan selama sebulan gitu. Misalnya observasi bahan makanannya itu, oh ternyata yang paling banyak kita butuhkan adalah bawang bombay misalnya. Jadi ya udah di kebun nanti yang paling banyak kita plotting untuk kebutuhan si bawang bombay itu. Dijabarin sedemikian rupa supaya prosesnya itu efektif dan efisien gitu. Dan juga observasi juga kayak gimana sih si tanaman pangannya ini, kita visualisasinya. Saya juga dulu nggak tahu kalau bawang tuh sebenarnya kayak siung kayak gini toh gitu. Kalau basil tuh ternyata cuman tanamannya kecil gitu. Dengan kita memvisualisasikan tanamannya akan seperti apa, tumbuhnya kayak gimana, itu akan memudahkan kita nanti nge-plotting di lahan gitu. Dan juga kita jabarin kayak misalnya hari setelah semai itu berapa hari, terus nanti dia jarak tanamnya berapa. Ternyata kalau di permaculture nggak perlu sedemikian rupa jarak tanam, tapi dijabarin juga companion plantingnya. Misalnya mau nanam brokoli, di samping-sampingnya tuh apa aja sih tanaman yang sebenarnya mendukung itu, kita jabarin lah semua di sini. Nanti juga kebutuhan mataharinya seperti apa, apakah dia full sun, apakah dia partial shade, atau dia butuh naungan dan lain-lain. Sehingga setelah observasi tanaman pangan ini, kita survei lah lahan kita gitu. Misalnya ini di foto, terus itu dikasih dikasih titik juga, misalnya dari sebelah sini, ini juga ada orientasi arah angin ya, misalnya north, westnya kayak utara, selatan segala macam, supaya bisa kita kebayang matahari dari sebelah sini, nanti anginnya dari sebelah sini gitu. Kita bikinlah analisa sektor yang minggu depan kita akan pelajari. Si analisa sektor itu apa gitu, mataharinya, anginnya, zonasi, terus juga saluran air yang ini nih sebetulnya ini yang saya waktu itu tutup. Jadi kebayang nggak, ini ada tanah nih segambreng di sini. Habis itu airnya saya tutup. Mungkin pas di musim kemarau nggak kerasa ya, begitu musim hujan blar semua. Udah kemarin kan kita lihat ya di percobaan yang Ali sama Fatin kasih lihat kan, tanah yang nggak subur itu kan nggak bisa menyerap ya. Ya bayangin aja tanah yang merah, tanah liat tadi itu ya tumpah semua gitu. Akhirnya setelah analisa sektor ini kita bikinlah zonasi-zonasi, peruntukannya seperti apa, dan desain ruangnya. Desain ruang peruntukan area yang sini tuh butuh ditanam tanaman yang ini karena dia banyak naungan misalnya gitu. Lalu desain konsep, jadi di banyak di tempat yang membutuhkan banyak matahari, kita tempatinlah tanaman yang memang membutuhkan banyak matahari gitu. Terus dibuat juga, misalnya saya namain waktu itu A, B, C sampai J kayak gini sampai L, itu kayak round veggie planter misalnya. Terus wicking pots, wicking beds gitu. Terus juga ada tanaman untuk barrier atau pemecah angin misalnya, windbreaker, itu juga saya jabarin di situ. Dan setelah di plotting kayak gitu, divisualisasikan lagi. Misalnya yang tadi tanaman bawang di sebelah mana ya, kita taruhlah di gambar bawangnya itu di sebelah sini, di sebelah sini gitu. Sehingga pas nanti kita di lapangan itu sangat-sangat memudahkan kita. Iya, bawang di sebelah sini bentuknya bawang tuh kayak gini. Tanaman bunga sebelah sini nanti tingginya kayak gini.
PowerPoint aja sih sebetulnya, PowerPoint aja kita Berarti nyari satu-satu. nyari gambarnya, googling aja terus taruh satu-satu. Gitu. Kalau Terus desain rumahnya udah ada. dari arsitek sih waktu itu saya minta gambar dari arsitek. Udah ada semuanya. Akhirnya dari gambar-gambar yang tadi saya jembrengin lah di sini gitu ya. Dari foto dan gambar JPEG atau PNG-nya itu tadi kita gabungin dan akhirnya menjadi visualisasi kebun yang saya kepengen itu seperti apa gitu. Itu sangat-sangat memudahkan sih. Makanya tadi perencanaan itu sangat-sangat penting sebelum kita masuk ke lapangan gitu. Observasi dulu sebelum interaksi. Dan itu tadi tentang si proses saya berpermakultur dan selanjutnya ya saya kepengen ya kita pasti akan menuju jalan pulang ya kembali gitu. Salah satunya ya pengen memberikan manfaat kan sebelum kita wafat gitu. Dan kepengennya punya hutan pangan ini supaya setidaknya keluarga itu tercukupi dulu dan surplusnya nanti yang bisa diberikan atau jadi sumber sedekah kepada yang lain gitu. Ibaratnya kalau jadi lilin itu memang menerangi sekitar tapi kitanya habis sendiri dengan terbakarnya api di lilin itu. Kita nggak kepengen jadi lilin gitu, kita kepengen selalu memberikan manfaat tapi kita sendiri pun juga sudah menjadi manfaat juga bagi diri kita gitu. Jadi ya akhirnya itu terinspirasi dari surat-surat di Al-Quran dan ini kan Al-Baqarah ayat 25 kan tentang ini ya, inilah tentang Allah menggambarkan tentang surga dan di sana diberi rezeki buah-buahan yang serupa seperti yang diberikan sama apa yang kita dapatkan di dunia juga gitu. Kayak misalnya pisang di surat Al-Waqiah kan digambarkan bahwa itu pohon yang ada di surga dan sebenarnya kita juga banyak pohon pisang di dunia. Dan ayat-ayat ini yang mendorong saya dan menyadarkan saya sebenarnya kita tuh harusnya memenuhi kebutuhan fisiologis dulu. Ini kan dari teori Maslow, piramida ini kan fisiologis dulu, makanan, minuman gitu yang kebutuhan dasar dulu lah gitu. Kalau kita mengejar itu penghargaan, aktualisasi diri dulu, bahkan pengakuan dari sosial dan orang-orang lain, tapi sebetulnya kita sebenarnya nggak cukup untuk makan, nggak cukup untuk rasa aman dan kayak sandang papan pangan itu nggak cukup, tapi kita ngejar pengakuan orang lain kayak what's the point gitu. Akhirnya pandemi ini dan permaculture menyadarkan saya untuk kembali lagi dari awal ini kita harus kembali ke kebutuhan dasarnya itu apa gitu. Dan ini yang dibahas sama Pak Pras kemarin kan, kita kayak burung gitu yang sayap kanan dan sayap kirinya sebenarnya adalah tujuan kita sebenarnya adalah hamba kayak di Az-Zariyat ayat 56, tapi juga tugas kita tuh sebagai khalifah gitu, Al-Baqarah ayat 30 gitu. Dan landasan kita ya sabar dan syukur karena pasti akan banyak bertemu kendala gitu kan nanti. Kalau kita sabar, kalau kita bersyukur pasti akan ditambah lagi di dalam kehidupan kita sesuai Ibrahim ayat 7 gitu ya. Tapi juga dan kalau sabar itu juga menjadi kunci surga kita kan nanti pas kita masuk surga insya Allah salam pertama kan sebenarnya adalah selamat atas kesabaranmu dan berkebun dan bertani ini menurut saya ladang kesabaran sebenarnya, bukan hanya ladang kita mencari kebutuhan pangan tapi kebutuhan akhirat juga sebenarnya. Itu adalah kita mengumpulkan kesabaran itu sebenarnya kita bisa panen nanti di akhirat gitu. Dan ya paling pasti ya petunjuknya ya Quran dan Sunnah gitu. Kembali ke fitrah lah gitu. Dan ini ayat yang mendorong saya untuk membuat si kebun pangan di Subang. Di sini ada doa di surat Al-Ahqaf ayat 15 tentang berdoa minta petunjuk sama Allah untuk kita bisa bersyukur, menjadi orang yang bersyukur gitu. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tua gitu. Saya ngeliat lahan yang di Subang itu kayak itu lahan yang Allah berikan untuk orang tua saya dan ancestors leluhur, tapi sekarang amanahnya ada di generasi saya gitu. Saya ngerasa punya amanah dan tanggung jawab supaya menjadikan ini jadi amal soleh dan kebaikan yang terus mengalir bukan hanya kepada saya tapi juga kepada leluhur-leluhur gitu, ke orang tua. Dan ini pas banget dengan ayat yang ini gitu. Dan agar aku dapat berbuat kebaikan, kebajikan yang Engkau ridhoi
dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucu. Jadi ini sebenarnya adalah doa untuk 3 generasi atau lebih gitu, ke orang tua, ke kita sendiri, dan kepada ke anak cucu gitu, past, present, and future sebetulnya. Ini doa yang sangat futuristik gitu ya. Dan jalan pulang juga kembali ke keluarga gitu, kembali ke kampung halaman. Ini keluarga yang apa, harusnya kita bisa mencukupi si kehutanan pangan itu, pengen bisa mencukupi kebutuhan keluarga besar, dan setelah itu bisa berdampak kepada yang lain-lainnya gitu. Ini makanan Sunda favorit saya gitu. Jadi karena emang di Lembur Kuring emang masakan Sunda ya gitu. Nah ini kampung halaman saya ternyata kakek ayah saya udah punya investasi lah gitu untuk dunia dan akhiratnya, dan saya ngerasa amanahnya sekarang ada di saya. Pas lagi saya belajar permakultur, ya mungkin ini tugas, bukan mungkin ya, kayak ngerasa saya Allah kasih petunjuk gitu untuk ya udah ini nih, dari tadi yang belajar dari permusikan lah, networking di dunia musisi, terus juga Quran ID Project, mengenal Quran, mengenal habis itu dunia sosial, dan akhirnya mengenal alam dan perkebunan dan permakultur. Kayaknya emang Allah menunjukkan skenario-nya tuh ke sini gitu, kembali ke kampung halaman dan meneruskan perjuangan atau investasi akhirat dari orang tua saya dan leluhur gitu. Dan akhirnya ya kembali ke kampung akhirat juga dengan wafat dengan manfaat gitu. Pengennya hutan pangan ini di Subang ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk masyarakat sekitar, dan akhirnya dampaknya bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi ke Indonesia. Dengan misalnya tadi bikin permaculture database, itu kan sebenarnya bisa menggabungkan kita semua dalam satu tujuan, dan dengan influence di para public figure yang saya kenal, mungkin itu bisa memberikan inspirasi juga, dan akhirnya menjadi amal jariah yang bisa menjadi bekal untuk kita pulang ke akhirat dan kembali ke Allah gitu. Dan cita-citanya ya kita semua pengen kembali kepada Allah dengan hati yang ridho dan diridoinya gitu ya. Jadi ya kalau cita-citanya apa ya, cita-citanya adalah pengen bisa husnul khatimah gitu, bisa masuk dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuk ke surganya. Amin. Ini waktu itu saya mesen lukisan dari teman saya yang pelukis. Nanti mungkin juga Kang Adam, Kang Putra, nanti saya suatu saat juga akan pesan lukisan. Nah ini lukisan yang saya request gitu. Saya lagi pegang lukisan Allah ini yang saya kepengen ada tanaman-tanaman yang disebutkan di Al-Quran dilukiskan, diilustrasikan ke dalam satu lukisan yang ditaruh di depan kamar saya, supaya saya selalu ingat bahwa yang menumbuhkan tanaman itu sebenarnya bukan kita, yang bukan petani atau bukan kita sebagai yang nanemin, tapi yang menumbuhkan itu Allah gitu. Untuk selalu ingat bahwa kita tuh sebenarnya hanya usaha doang, tapi hasilnya kan sebenarnya Allah gitu ya. Kadang kan kita udah dari kecilnya, dari bibit kita semai, kayak tadi pagi kita menyemai sampai akhirnya menjadi buah, tapi akhirnya kadang-kadang dengan was-was setan itu kita kayak ini gua nih, ini kebun gua nih gitu, keakuannya itu ditimbulkan gitu ya. Tapi dengan diingatkan terus dan bahwa ini Allah yang menumbuhkan, insya Allah itu menjadi menjadi bekal lah supaya kita terus bisa ikhlas dan bisa ridho gitu. Ini lukisannya juga Al-Khaliq, lukisan dengan tema lafaz Allah yang saya taruh di depan kamar saya. Ada pohon kurma, ada pisang, ada anggur, delima, zaitun, labu, timun, dan lain-lain lah. Ini surat Al-An'am, surat 6 ayat 99 yang ternyata di surat itu paling banyak tanaman itu disebutkan di surat itu. Jadi ya lukisan dengan lukisan ini harapannya kita selalu bisa ingat bahwa semua ini adalah ciptaan Allah gitu, dan Allah bisa ngambil kapan aja. Kita tuh hanya sebagai jalan aja sebetulnya, dan kita sebenarnya nggak punya apa-apa ya. Kita sebenarnya hanya hamba yang dikasih tugas untuk menjadi khalifah dan menyempurnakan menjadi wakil Allah gitu untuk
menempatkan sesuatu, memperbaiki keadaan sesuai dengan maksud fitrah penciptaannya gitu. Jadi alhamdulillah semoga kita selalu bisa bersama-sama memperbaiki keadaan baik diri kita maupun kebun kita maupun lingkungan kita, sosial dan alam dengan maksud penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Power bos. Tuh, push. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Emang beda ya orang yang sangat perfeksionis sama saya. Begitu ngelihat perencanaan ini, astagfirullah. Gimana caranya? Itu perencanaan tanah di Subang kan itu tuh belum masuk. Belum bikin sama sekali. Panjang tuh. Itu materi kita siang ini kita akan membahas sedikit tentang pengendali hayati terpadu. Kalau istilahnya yang di buku itu biasanya pengendali hama terpadu, atau ada lagi istilah yang lain di pertanian adalah pengendali tanaman, organisme pengendali CPT. Oh ya, organisme perusak tanaman gitu. OPT. Nah, sebelumnya pengantar sedikit tentang sejarah. Ini sejarah pestisida sebenarnya yang di Indonesia. Nggak kelihatan ya, kecil ya. Wah, anyway. Nah, ini sebenarnya kita itu sudah istilahnya import pestisida ini dari tahun 1940. Dan kemudian diperkenalkan ada di tahun 1950 itu pestisida sintetik. Nah, dari tahun 1960 sampai 1970 penggunaan ini menjadi masif di kalangan para petani. Karena ini juga masuk pada tahun-tahun 70-an itu di masa Repelita 1, 2, dan 3. Ya mungkin teman-teman belum pernah ngerasain Repelita karena yang lahir udah reformasi. Jadi ini zamannya Pak Orde Baru, Pak Harto itu yang revolusi hijau, di mana dia benar-benar apa istilahnya waktu itu swasembada pangan ya. Jadi benar-benar pengen kita itu hidup secara mandiri secara pangan, jadi tidak mau impor dari mana-mana dengan cara ngebus tanaman itu udah menggunakan pestisida atau pupuk kimia yang lainnya. Nah, hingga sekarang jumlah pemakaian pestisida itu mencapai lebih dari 2.800 jenis pestisida. Yang which is kalau misalnya kita perhatikan ini sudah sangat merugikan lah terhadap kondisi environment kita, terutama berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, sebenarnya efek dari pestisida terhadap ekosistem ini sebenarnya macam-macam. Cuman yang paling simpel itu adalah kita bisa tahu dari kondisi tanah pada saat kita akan menanam. Kita kan kemarin sempat diajarkan sama Ali sama Fatin tentang kondisi tanah kalau kena pestisida itu ciri-cirinya bagaimana. Jadi lebih keras, lebih berdebu, terus pokoknya lebih susah lah. Jadi tidak ada juga hewan-hewan mikroorganisme yang ada di dalam tanah tersebut kalau misalnya sudah terpapar dengan pestisida dan pupuk kimia dan lainnya. Dan kemarin kan sempat kita sempat nonton Kiss the Ground, kondisi tanah di sana di saat di awal-awal, bukan awal-awal sih, sampai sekarang pun selama masif industri menggunakan pestisida untuk kebutuhan tanaman supaya hama-hama itu hilang, ya akan terus begitu. Dan juga mereka kan menggunakan tiling mesin secara masif untuk mentiling si tanah tersebut, sehingga kondisi soil tanah itu menjadi sangat rusak seperti itu. Nah, selain di tanah, ini juga mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Kita bisa terjangkit penyakit kanker dan lain-lainnya seperti itu. Ini bahaya terhadap pestisida terhadap diri kita sendiri. Nah, ini kondisi tanah kita kalau misalnya udah sering-sering menggunakan pestisida. Nah, ini mana nih makhluk-makhluk mikroorganismenya? Nggak ada yang hidup di situ. Jadi tugas kita yang di permakultur, kita coba untuk hidup berselaras dengan alam seperti yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya.
Seperti itu. Nah, sekarang apa sih pengendali hayati terpadu itu atau HPHT? Nah, sebenarnya tugasnya ini adalah untuk mengendalikan populasi hama. Terus yang kedua ini untuk mengurangi serangan hama, yang sebenarnya dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman. Nah, hama-hama ini banyak bermacam-macam bentuknya, dari yang kecil hingga yang besar. Nah, ini kita bisa strategikan dalam bentuk pada saat kita ngedesain nanti, misalnya kita lakukan observasi di prinsip nomor 1, ada apa saja sih di ladang kita itu. Terutama kita harus perhatikan hewan-hewan yang suka datang ke kebun kita atau suka datang ke lahan kita. Dari situ kita perhatikan nih, mereka ini datangnya pas kapan, mereka ini datangnya itu menyerang tanaman yang mana. Itu kita observasi secara terus menerus. Karena dari situ kita akan belajar, kita akan tahu kesukaan mereka apa. Nah, itu yang kita harus provide untuk mereka. Karena sebenarnya mereka itu datang hanya untuk makan. Di tempat asal mereka sudah nggak ada makanan itu yang tersedia di tempat kita. Seperti itu. Nah, fungsi PHT dalam ekosistem tuh kita ada 4. Yang pertama itulah penyeimbang ekosistem. Ini balik lagi ke materinya Kang Rio tentang food chain, rantai makanan. Rantai makanan. Kalau di sini contohnya tikus dia makan sawi, terus sawi dimakan oleh ular, harus ada belalang, katak dimakan sama belalang, burung pipit makan belalang, elang makan tikus, dan seterusnya. Nah, ini ekosistem yang harus kita seimbangi. Nah, di sini juga kita bisa sebagai suksesi alamiah, dimana kalau misalnya ada tanaman yang misalnya sudah tua diserang oleh hama, dia akan memberikan kehidupan baru lagi. Dia akan berubah menjadi kompos. Kalau misalnya kita biarkan di situ. Kalau kita biarkan menjadi kompos, berarti kan dia akan memberikan kehidupan baru. Akan timbul lagi tanaman baru di situ. Terus yang ketiga ini lebih ke seleksi alam. Ya, ini sebenarnya sama seperti suksesi. Jadi mana yang udah tidak berproduktif itu yang akan diserang oleh si hama. Jadi kalau sudah tidak berproduktif, dia akan berubah menjadi dikomposisi menjadi kompos, dan itu akan memberikan kehidupan baru lagi. Itu yang harus kita jaga proses tersebut. Nah, ini juga sebagai proses yang keempat, ini proses pembelajaran antara tanaman dan manusia, di mana kalau misalnya kita telah berbuat sesuatu yang contohnya kita menanam sesuatu, ternyata ini kesukaan dari si hama tersebut, yaudah kita akan banyakin persediaan makanan tersebut. Toh tidak akan dimakan semuanya, seperti itu. Yang pasti dia akan terfulfill dengan adanya vegetasi yang ada di situ. Nah, konsep dasar PHT ini sendiri ini kita bagi menjadi 5. Yang pasti ada tanaman, ini ada bibit unggul dan tumpang sari, kesehatan tanah, pengendali hayati itu sendiri, ada pesnak, pestisida nabati. Nanti setelah materi ini kita akan praktek cara membuat pesnak. Mungkin nanti akan dibantu oleh Kang Afif Pemungkan Putra cara membuat pesnak seperti apa, dan optimalisasi tepian seperti itu. Nah, apa sih bibit unggul itu? Sebenarnya bibit unggul itu tadi sudah dijelaskan sedikit oleh THC. Yang pasti kita pilih yang non-GMO atau genetically modified organism. Jadi kita pilih bibit-bibit yang non-GMO supaya kita bisa mendapatkan jenis tanaman yang bagus secara natural. Atau misalnya kita punya pohon yang kita bisa stek yang emang bisa di stek. Contohnya kayak kelor, kayak gama, itu jenis-jenis contoh pohon yang bisa di stek. Tumpang sari ini yang nomor 2. Tumpang sari ini kemarin sudah dijelaskan oleh Kang Afif ya tentang companion plant. Terus kemarin kita sempat belajar cara mendesain kebun rumah.
Karena kalau misalnya kita memperbanyak teman dari si tanaman inti, itu akan mengurangi serangan hama terhadap tanaman inti kita. Jadi kita dengan cara, jadi kayak bikin kita, istilahnya kita bikin pagar untuk tanaman inti. Salah satu dari fungsi dari tumpang sari. Dan juga untuk produktivitas juga sih sebenarnya seperti itu. Jadi kita nggak fokus ke satu jenis vegetasi aja, tapi dalam satu bedengan itu ada berbagai macam vegetasi yang bisa kita panen secara bergantian. Nah ini juga bisa mengurangi serangan hama di lahan kita. Seperti itu. Nah yang berikutnya kesehatan tanah. Seperti kita tahu bahwa untuk bisa menghasilkan vegetasi yang baik, kita harus memiliki kondisi tanah yang apik juga, soilnya bagus, banyak mikroorganisme di dalamnya. Ini kan kita sudah belajar tentang cara tanah yang kemarin dijelaskan oleh Ali sama Fatin, itu tinggal kita praktekkan saja. Dan kita sudah belajar tentang composting. Kemarin kita sudah belajar kompos Berkeley. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang jamur-jamuran. Nanti akan kita share ininya, jenis jamurnya apa aja. Jamur sih, jamu. Jamu-jamuran, jamu-jamuan. Gitu. Nah, yang berikutnya ini pestisida nabati. Pestisida nabati ini yang tadi sempat sedikit dijelasin sama Teh Aca, ini ada yang menggunakan bawang putih, ada juga yang menggunakan vegetasi yang pahit. Ya, ini sebenarnya ini tergantung dari serangan di pohon yang mana, karena itu kalau yang diserang oleh pohon yang pahit ya kita siapin vegetasi yang bukan vegetasi, pesnap yang pahit juga gitu. Jadi untuk menyerang si kutu-kutu atau si hama-hama tersebut. Nah kalau pengendali hayati ini sebenarnya lebih ke rantai makanan, jadi saling membutuhkan simbiosis mutualisme ya istilahnya, seperti itu. Nah ini untuk yang optimalisasi tepian. Jadi kita untuk yang lahan besar kita siapin tepian, biasanya ini tepian yang kita gunakan tuh refugia atau bunga-bungaan. Contoh bunga-bunga refugia itu kayak zinnia, terus ada kosmos, ada kenikir kosmos, ada bunga matahari juga bisa. Jadi kita siapin tuh si bunga-bunga ini supaya mereka tidak menyerang ke tanaman inti kita. Nah biasanya jenis-jenis hama yang sering kita temuin, contohnya kayak di padi di tanah lahan sawah di padi tersebut ya kita siapin. Misalnya kalau ada tikus, dulu saya belajar kalau tikus itu dia paling takut sama burung hantu. Udah kita siapin aja ininya kayak sarang burung hantu di atas biar dia datang. Nah dia akan stengger di situ, akan diam untuk ngambilin si tikusnya. Sampai ini ada pertanyaan? Kalau di kebun Hanif biasanya hama yang paling sering temuin apa Kang? Belalang. Hah? Kalau belalang biasanya diapain? Belalang. Iya. Sama ayam. Dua contoh. Ayam tetangga ya. Ini ada tetangga kiri kanan. Itu hama paling mengganggu ya saya. Dulu pas awal-awal belalang, sekarang udah jauh berkurang. Sekarang sih udah nggak terlalu sebanyak itu dan damage-nya nggak terlalu parah. Kalau dari belalang tapi masih ada, cuman kalau yang sekarang lagi ini banget tuh. Kalau belalang dulu diapain? Dulu kita nggak ngapa-ngapain sih, cuma menyeimbangkan si ekosistemnya, lebih tanam macam-macam sih kalau dulu. Terus ada bunga matahari karena kan belalang suka bunga matahari, jadi dia berkurang di situ. Oh, berarti ada bunga matahari waktu itu ya. Oh, oke. Kalau kami ulet bulu. Sama Kang Rian ya Pak? Nah, waktu itu karena kami cuma di pekarangan rumah kan, di pekarangan rumah tuh kami belum lengkap gitu tanam vegetasinya. Jadi bunga-bungaan belum ada. Gitu. Habis itu udah keburu
ada rombak halaman. Nah sekarang lagi berantakan ya halamannya, jadi rencananya mau didesain ulang sama yang nanti lulus kan makasih. Oke, baiklah. Strateginya itu ya. Kalau Kang Dede, Tapi sebentar. Berdasarkan pengamatan ada pohon yang nggak diserang gitu. pohon apa tuh Kang? Gitu. Cabe. Iya. Cabe sama ulat. Entah mungkin ulatnya beda ya, tapi intinya dia nggak nyerang yang Kalau cabe. cabai sih biasanya Buah. patek doang. Biasanya Heeh. patek itu yang hitam-hitam itu terus busuk. Iya, tapi enggak ya. Kemarin itu karena masalahnya kan yang ulat gitu ya. Nah, si ulat itu paling seneng karsen. Kayak di sini kan. Iya, betul. Nah, tapi beda jenis ulatnya. Iya. Jenis ulatnya di tempat kami itu ada 3 jenis ulat, tiga-tiganya tapi nggak begitu gatal gitu loh. Nggak pernah ada kasus kena terus gatal gitu ya. Terus pas sekilas diamatin cabai, jadi kami ada cabai hijau itu sama cabai rawitnya sama ini cabai bisop. Cabai bisop dimakan sama dia tapi tetap tumbuh bagus gitu loh. Cabenya tuh Si berbuah. cabainya buahnya banyak. Yang Oke. dimakan Daunnya. 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 Tapi cabai bisopnya kalau sudah merah dimakan sama dia. Mungkin pedasnya udah kadar-kadarnya berkurang ya. Waktu masih hijau belum dimakan. Pas sudah merah Apa kurang menarik? dimakan. Gitu. Nah itu salah satu pengamatan, cuman ngambil kesimpulannya belum gitu. Ngambil kesimpulan. Nah, baru sementara itu kami belum nanam yang tanaman bunga-bungaannya, jadi pemangsanya belum datang gitu loh istilahnya. Kalau Kang Dede di ini Kalau saya di tanah Sumedang, yang di sawah hmm. biasanya pengendalian tikus itu nggak pakai bulu, tapi ngasih makan dia pakai singkong mentah. Singkong diapain kan? Diracun. Nggak diracun. Kalau diracun makin parah. Oh iya mungkin. Jadi kan biasanya di pinggir galangan itu kan suka ada pari kecil. Iya. Dan di situ ditaburin singkong yang dicacah gitu. Itu habis itu teh. Jadi dia ngalihin makanannya gitu, biar nggak ke padi. Oke. Oh, jadi Bagus juga pas sih. dia mau masuk ke petakan sawahnya udah ketemu makanan, Nah, itu yang itu. dihabisin gitu. Oh, boleh Itu gitu. prosesnya gimana? Maksudnya sebelum dan sesudah? Pengamatannya gimana ya? Nah, kan misalkan ada pohon padi yang udah kena tikus tuh, nah langsung saya kasih Singkong singkong ya, itu, di galangan. dan sampai panen pun aman. Taunya dia suka singkong, habis singkongnya. Minta nambah. Jangan-jangan dari tetangga sebenarnya. Minta Singkongnya nambah. gimana? Ada pesannya, nambah dong. Terus sama singkong sama gadung itu apa sih? Oh, gadung ubi. Ubi Talas. bukan ubi gadung itu Ubi. yang merambat tapi berduri itu kok. Iya. Bukan cilembu ya? Bukan. Ubi gadung. Ubi gadung. namanya Gadung gadung. cuma dibikin Warnanya apa? keripik. Iya, keripik gadung Putih. tuh loh. Oh. Iya, ubi gadung. Iya, emang gadung. Tapi di hutan gitu ada. Iya, iya. Nama itu biasanya. Cuman Kalau yang predator besar itu, yang predator gitu? Predator besar sih. Monyet. musang gitu. Ular. ya. Enggak ya? Enggak ada. ya. Tapi ular juga jarang. Kalau ular Ular boleh pasti sih. Ular jarang yang Nah, sampai ke Ular situ. mah makannya tikus. Musang, berang-berang. Enggak. nggak ganggu gitu tuh kan. Babi hutan? Babi hutan sekarang banyak yang buruk sih. Yang pakai anjing itu Oh. masih Tapi singkongnya ini berapa banyak kan? Maksudnya punya ladang singkong, soalnya singkong. punya. Ya maksudnya jangan-jangan itu emang untuk tikus jadinya Enggak kan seperti tikus itu produksinya. semalam itu nggak makan itu doang gitu. Ya kayak kita nasi harus ada temennya gitu, harus ada lauknya. Ibaratnya tikus juga kan singkong, kadang dia kayak ke pohon padi itu cuma yang diambil umbutnya doang. Umbut itu kalau sih Seratnya. sebelum jadi padi itu kan Iya, ada kayak dulu. tunas. Ya, ini ya. Heeh. Nah, itu yang dimakan. Oh. Jadi kan itu manis. Oke. Mas pagi. Iya, yang pas bagian bawah Bawahnya. di atasnya akar. Iya.
sebelum padi keluar sih itu kalau Iya. tikus ngeranjahnya itu. Kalau setelah padinya udah ada dia nggak ke Enggak. situ. Nggak mau dia kalau padi. Nah, kalau saya pengalaman di kebun rumah di Jakarta itu benar kutu putih. Nah, kutu putih itu kalau saya pelajarin dia itu takut sama kepik, ladybug, sama semut rangrang yang gede yang gede, merah. yang merah tuh kalau gigit. Dulu tuh kayak pohon-pohon buah ditanamin semut rangrang. Ditanamin Iya. Nah, ini sih ini kebetulan ini juga saya baru perhatiin itu kalau nggak salah tuh tanaman Rosella. Rosella itu tadinya ada putih-putih putih di bawahnya daun kan. Nah terus habis itu selang beberapa hari itu gue nggak lama itu banyak yang namanya semut merah. tapi semut merah itu bukan yang karena dia bersimbiosis, bukan bersimbiosis, jadi di mana ada kutu di sana ada semut, soalnya si semutnya makan bisa manisnya dari si kutunya. Beda semut. Beda semut ya? Beda, jenis beda. semut. Ini dia benar-benar makan Makan semuanya si kutu amfidsnya ini. Nah kalau ada lagi semut merah yang pantatnya hitam, yang enggak, Iya. yang ukurannya sedang. Ada Dia itu malah melindungi si kutu, yaitu yang itu harus di ini karena pada saat kita lagi bersih area kompos tuh banyak sekali tuh semut yang pantatnya hitam merah, pantat hitam itu yang bawa si larvanya si amfis itu dibawa pergi sama dia gitu. Jadi ya itu yang saya pelajari, jadi begitu ada semut rangrang nggak ada tuh kutu putih. Nah itu yang tadinya saya guntingin, saya buang, sekarang saya diemin aja. Udah ada predatornya. Udah ada predatornya gitu. Gitu tuh yang di rumah, kalau saya di rumah. Terus kalau di lahan Ciomas, Semut rangrangnya munculnya dari mana? nah dia itu kebetulan punya home base ya. Punya home base tuh di pohon belimbing. Pohon belimbingnya itu di depan rumah. Bukan di dalam rumah, di depan rumah. Jadi dia suka datang aja gitu. Tambahan kalau di sini tuh tadi kan ada belalang kadang emang suka makan sayur, jadi kalau belalang makan sayur kan gigitannya gede. Kalau sayur tuh banyak tuh ulet suka muncul, jadi bolong-bolong. Sama kalau di sini pohon buah itu, jadi dalamnya tuh kopong sama penggerek batang. Jadi kelihatannya dari luar itu dia masih tumbuh, tapi pertumbuhannya lama banget, ternyata pas dicek dia kopong si kayunya. Oh gitu. Tapi dari dalam jadi kan agak tricky ya. Pohon buah apa aja? Ini Biasanya macam-macam. mangga sih yang kayak gitu. Mangga memang udah jelas kalau mangga, karena di sini ada satu mangga yang emang udah buruk lah, istilahnya udah kasihan antara hidup dan mati. Terus ada juga nih Suksesi. kata Afif yang di bawah-bawah sini yang baru ditanamin itu katanya pada kena juga. Kalau pepaya, Enggak. Pepaya. Keras gitu. dia yang pohon keras. Iya, pohon keras. Soalnya dia sejenis kayak yang kalau di pohon Duren. albasia itu yang kalau albasia bolong-bolong tuh yang kayak apa sih segede Kayak gitu. kumbang tapi ada antenanya panjang itu ya. Putih sih Oh. putih kayak ya. Kalau di pohon aren tuh lembang pohon aren kan suka ada itunya di dalamnya kalau Larva. habis. Heeh. Larvanya. Oh, larvanya. Larva yang putih. Larva yang putih itu yang gede-gede gendut-gendut itu. Yang Itu kemarin di tanah kompos panas juga. biasanya. Iya, sejenis itu. Dia Sejenis. masuknya biasanya dari bawah, Dari dari bawah. tanah. Iya. Nanti pas udah jadi kumbangnya tuh yang ada, bukan kumbang gede kan ya, kumbangnya tuh yang agak panjang gitu, terus ada Antenanya. gitu. Dan memang katanya semuanya di albasia ini kan banyak albasia. Iya. Gitu. Kalau Dia paling Itu dari tanah harusnya pengolahannya. Berarti Tanahnya. ke tanahnya ya. tanahnya harus di ini, Ya kan di kompos. jalur dari bawahnya itu melalui akar, terus di bawahnya, di dalamnya kulit dikit, di kambiumnya dia jalannya pertama. Dia nyari dahan yang muda. Itu kan dia nyari makanannya di situ. Predatornya dia apa kalau di dalam? Burung sih biasanya. Oh burung. Burung pelatuk. Nah itu Jadi burung burungnya pelatuk. makanin si, bukan Larvanya. larvanya ya, si yang udah jadi. Enggak, larvanya. Larvanya nih. Kalau burung itu kan instingnya itu bagus, kuat ya. Berarti ke tanah burungnya. Enggak, yang di pohon itu. kalau udah mulai naik itu kan itu dia juga ngeluarin kotoran kan. Nah si burung itu
burung pelatuk itu biasanya nyari-nyari di pohon itu nyari. Oh, yang dia Otot-otot woodpecker. Woodpecker. Kalau selain itu apa ya? selain itu Saya kurang tahu. Kata Kang Afif kemarin kan cari tahu, katanya kalau nemu kumbangnya dibakar. Nyari tahu sih ini, nyari tahu ada yang ngasih tahu. Kalau saya Pak Anam juga ngasih tahu kayak gitu. Jadi kalau nemu kumbangnya, si kumbangnya itu dibakar satu aja, terus ditaburin. Jadi dia takut karena mencium bau mayit istilahnya. Stres. Tapi jadi cuma satu atau dua gitu, jadi ditaburin di pohon-pohon yang kena itu. Jadi bisa jadi ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Arci di kebun Bakurus, Ini sama sih kutu putih, tapi ya saya waktu itu nggak terlalu pusing kayak gimana ya semprotnya. Intinya yang saya kerjain adalah nanam aja semuanya. Jadi kayak semakin diverse, semakin mereka bisa menyeimbangkan satu sama yang lain gitu. Bunga kayak, terus pohon buah kayak, sayur apa gitu. Kalau saya sih di Lebak Bulus memang baru fase awal ya, jadinya memang kita lagi membangun si ekosistemnya gitu. Jadi apapun yang akan terjadi di situ ya terjadilah gitu. Saya belum mentargetkan untuk panen atau apa gitu. Dan di sini ya kita lihat yang paling ramai ya tadi sih sebetulnya sih gitu. Sama kalau tomat, kalau di Gandaria itu paling sering diinin sama kutu putih, terus dia langsung layu gitu kan, langsung wafat aja gitu. Tapi kalau di Lebak Bulus saya taruhin sama tanaman basil atau apapun yang aromatik gitu. oh Yang tumpang sarinya ya tumpang sarinya tuh kayak bawang kayak, atau misalnya daun kemangi, kalau daun kemangi atau mint atau basil, pokoknya yang aromanya tuh kuat, dia tuh melindungi si tanaman. Dan ya gitu sih. Tapi sebenarnya kayaknya paling ampuh tuh ya tanam semuanya aja, dia akan menyeimbangkan sendiri sih ekosistem. Iya, betul, itu saya setuju. Itu salah satu dari triknya. Jadi ya tumpang sari itu penting. Pokoknya banyakin aja tanamannya, jangan sampai terpapar hanya cuma satu atau dua aja. Nanti di variasinya dibanyakin. Satu bedengnya cuma segini nih lebarnya, udah banyakin aja 10 jenis macam tanaman di situ. Seramai mungkin di situ. Dia kan membuat bingung si hamanya. Nah, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan supaya kalian tambah paham, ini ada grup diskusi 2 kelompok untuk mencari natural habitat dari 6 hama atau 6 lokal predator ini, dan research cari tahu bagaimana mereka bisa mengundang mereka, caranya bagaimana. Boleh menggunakan Google, boleh apa aja. Kita per kelompok yang kemarin, kelompok 1 dan kelompok 2 sama ininya, tapi jangan ini ya, jangan nyontek ya. Menyediakan lagi makanan buat dia biar nggak mengganggu peliharaan gitu. Masalahnya sungainya itu udah penuh sampah dari warga. Cuman yang di belakang kita aja yang kering. Yuk, ya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 dulu kali ya, sebelum mendiskusikan nama kelompoknya. Kita tadi udah berdiskusi nih tentang tadi ada predator, atau di sini tulisannya lokal predator, natural habitatnya di mana dan bagaimana cara mengundang mereka. Jadi di sini berdiskusinya lebih banyak, nggak terlalu banyak searching di Google. Memang tadi sharing aja, sharing antar kita tentang ini poin-poin ini. Mungkin bisa dimulai dari Kang Dede menjelaskan. Pinter sih gitunya ya. Cantik ini. Masuknya beda, jadi langsung dari atas sampai bawah ya. Iya betul. Gak dibagi 2 nih. Nggak usah. Nih yang megang berarti. Ya. Gantian job desk. Jadi job desk-nya intro doang. Sesuai
Ya, Sesuai bakat. yang pertama ada katak. Natural habitatnya itu di daerah lembab sama di kolam. Cara mengundangnya kita membuat kolam dan menanam bunga teratai, terus menyediakan batu-batu. Terus yang kedua, kita kayak di kebun itu pasang mulsa, kan membuat lembab. Kodok juga suka ya katak juga suka diam di daerah di bawah mulsa, sama di lubang-lubang juga dia suka tinggal. Terus yang kedua ada ular. Habitat ular biasanya dia ada dua musim. Dia kalau musim hujan itu tinggalnya itu di atas di pohon, kalau enggak di semak-semak. Kalau musim kemarau dia tinggalnya biasanya di air atau enggak di lubang. Pernah nemu yang di air waktu itu di kolam. Terus yang ketiga belalang. Cara mudahnya gimana? Yang ular. Yang ular Cara mengundang, cara mengundang ular Yang sudah. Baca Yasin 3 kali. ini menghadirkan katak. Terus Ada tikus di situ. karena di kebun ada tikus, membuat area yang jarang dilalui sama orang. Terus ada belalang, dia habitatnya di semak atau tanaman gulma. Cara mengundangnya itu menanam sayuran sama Nama matahari juga dia suka. gimana? Nama matahari. Oh, belalang. juga menanam bunga-bungaan. Selanjutnya dialihkan ke Kang Indra. Adil kan tiga-tiga. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kepik, ya. Natural habitatnya di kebun, di semak-semak sama di bunga-bunga refugia. Kemudian cara mengundang mereka banyak menanam bunga-bungaan. Kemudian bikin rumah kepik dari kayu yang berongga-rongga. Kemudian laba-laba, untuk natural habitatnya kita biasa ketemunya di kebun, di area yang jarang dilalui oleh manusia. Kemudian cara mengundangnya memperbanyak tanaman dan menghadirkan tempat yang lembab juga. Kemudian menanam dan membuat kebun kita menjadi rindang gitu ya. Kemudian yang terakhir tikus. Natural habitatnya di lubang, di gorong-gorong, di tempat yang kumuh, kotor, bau. Apalagi? Kok ngatin dia? Kotor bau. Nanya. Oh, tempat yang banyak tumpukan-tumpukan barang gitu ya. Di loteng gitu Bang Dedenya. Bisa jadi. Kemudian bagaimana cara mengundang mereka, menyediakan tempat gelap dan tertutup, kemudian membuat banana circle atau kompos malas yang dibuang begitu saja di luar gitu, karena biasanya mereka malam-malam suka nyari-nyari makanan tuh di situ. Itu juga kita nemu tikus tuh yang moncong itu, kurut deh, yang moncong panjang itu pas mau balik kompos. Jadi pas mau balik kompos, ngebuka kompos ada tikus gitu, dia abu-abu. Terus kalau di perumahan-perumahan kan di selokan-selokan itu ya wirok gitu, tikus yang bogem gitu. Terima kasih, mungkin disilakan ke Power was dulu untuk kelompok apa namanya? Kelompok 1 dulu deh, nanti kita ini dulu. Power was kelompok 1. Tomaga. Wush. Kelompok 2 berikutnya. Ya ini karya isengnya ya luar biasa, tapi udah ngebentuk gitu. Kalau saya iseng kodok jadi apa gitu, ini kodok beneran loh. Bentuk-bentuknya sesuai sama yang digambarkan. Bismillah. Nah ini pertama ada kodok sama ular. Kodok itu habitat naturalnya kolam yang ada tanamannya ya, daerah lembab, tanah lembab, genangan air, selokan, pohon, sama WC. Ini pengalaman pribadi ya. Saya tidak terurus. WC yang tidak terurus. Nah untuk cara ngundangnya
Berarti di kebun kita menyediakan tempat-tempat yang emang agak lembab, kemudian tanaman air seperti apa contohnya Itu eceng gondok paling apa gampang. eceng gondok ya, Teratai. teratai ya, kita berarti menghadirkan itu di kolam. Kemudian yang kedua adalah ular. Ular ini biasanya habitat naturalnya di semak belukar, pohon yang rimbun, di sawah, di kebun yang agak ini juga yang rapat ya vegetasinya ya. Kemudian di tanah yang gembur. Cara mengundangnya yaitu berarti ya kita tinggal memelihara pohon yang daunnya sampai rimbun, kemudian buat kolam untuk mengundang kodok tadi makanan-makanannya. Selanjutnya mungkin Mas Krisna. Oke, yang sebenarnya tadi kita agak diskusi agak panjang di bagian ular gitu ya. Karena kita bingung ngapain ngundang ular gitu. Oke, yang ketiga itu adalah belalang. Belalang itu dia natural habitatnya adalah di rumput-rumputan apa nih? Mana? Rapat. Oh, rumput yang rapat dan area terbuka gitu. Jadi terbuka tapi rerumputan gitu. Mereka suka di situ. Jadi cara mengundangnya ya tinggal kita sediakan saja tempat di mana dia suka untuk tinggal, yaitu lapangan terbuka gitu dengan rerumputan. Dengan beberapa tanaman apa yang dia suka makan seperti bunga-bungaan itu dia suka juga, rumput-rumputan, sorry. Yang keempat adalah kepik. Kepik itu suka di tanaman bunga-bungaan. Kepik itu suka di tanaman bunga-bungaan. Lalu cara untuk mengundangnya yaitu dengan menanam tanaman bunga. Sesimpel itu sih. Oke, selanjutnya ada yang bergeser. Yang lebih muda bilang. Harusnya itu hewannya ditambahin lagi 2. Apa tuh? Biar adil 2. Oh, dua-dua. Ada yang ngegambar. Satu gajah, satu ini. Kucing nggak ini dia. Komodo, 1 komodo. Kelelawar. Orang ngantuk. Ya, untuk bala-bala Ya. beda ya. Ini ya. Ya, kalau laba-laba kan biasa kita nemu ya. Kalau misalkan itu kan di pohon-pohon itu suka ada juga gitu. Tapi intinya sih kalau laba-laba tuh di daerah pohon atau ranting-ranting tiang yang dia itu memang jarang ada kayak manusia gitu, atau misalkan hewan-hewan yang besar yang melalui gitu. Jadi sarangnya itu kan nggak keganggu kalau di situ. Ada juga kadang laba-laba kecil itu yang ada di bawah batu itu. Nah itu kan seperti itu. Nah tapi yang pasti selain itu harus ada makanannya juga gitu. Kalau mau mengundang, nah otomatis secara nggak langsung ya tadi harus bisa nanam berbagai tanaman agar banyak serangga gitu bisa tumbuh di sana gitu, untuk makanannya. Nah ya kayak gini juga nih, di lampu banyak banget. Itu makanannya apa? Laron ya. Ini laron, serangga-serangga sih, nyamuk juga. Yang tertarik sama cahaya aja, pasti ke situ semua. Sebenarnya nggak niat mengundang sih, yang- Iya, betul banget. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Waduh. Nah, terus kalau tikus tadi sama ya, kayak yang kaca gitu. Karena ya kita bareng-bareng bikin kompos, sama-sama kaget lihat tikus. Gitu. Ya. Nah jadi memang kalau tikus sih intinya kalau ada makanannya gitu dan tempat sembunyi selesai pasti datang di situ biasanya sih. Nah pastinya ya kalau ada sampah organik kayak gitu. Kalau di rumah ya pasti ruang-ruang gelap kayak gitu kan. Nah ya mungkin itu aja sih. Oke, ada tambahan Kang Bud? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Yuk Paulus untuk kelompok 2. Paulus. Wush. Untuk kelompok 2, Kang Onyip mempunyai kebun dapur seluas 200 meter persegi yang ditanami oleh berbagai jenis anual dan perennial. Suatu saat tanaman-tanaman ini diserang oleh kutu daun dan belalang. Nah, caranya gimana nih mengatasi hama-hama ini supaya hasil kebunnya tidak rugi atau tidak habis?
Paham ya? Jadi kita ngedesain, yang satu ngedesain sawah 2000 meter persegi, yang satu lagi ngedesain kebun dapur luasnya 200 meter persegi. Jadi tadi kan kemarin udah jalan diajarin kan sama Kang Afif tentang tumpang tasari dan segala macamnya. Tadi kan juga sempat bahas tadi tikus gimana. Tadi sempat dari Kang Dede sempat mention ngatasin tikus seperti apa. Nah itu gimana caranya dalam bentuk desain. Nah bentuk desainnya tampak atas. Ini sekali belajar ya, latihan. Tampak atas sama tampak samping. Kalau misalnya ada yang membuat menara atau apa tanda, supaya kelihatan dari samping seperti apa bentuk ininya, bentuk kebunnya. Paham nggak? Paham. 20 menit cukup? Wah. Mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Banyaknya diem sih dari itu. Ya. Ini hasil diskusi. Ini seperti biasa gambaran Kang Putra. Jadi tadi Kang Oyip Tampak atasnya yang atas, tampak iya. sampingnya yang bawah. Kang Yang Oyip bawah. punya kebun, ini tampak atasnya, ini tampak sampingnya. Jadi untuk mengatasi segala masalah yang sedang dihadapi Kang Oyip, masalahnya adalah bagaimana mengendalikan hama belalang dan kutu daun ya. Jadi di sini untuk belalang sendiri, kami berusaha untuk mengundang predator alaminya, yaitu burung, dengan cara menanam pohon yang tinggi. Pohon pete itu cukup tinggi ya. Kemudian diharapkan ya burung bisa membuat sarang di situ. Kemudian ada pohon jambu, air, dan pohon kersen. Kemudian kita juga menanam beberapa jenis bunga untuk mengundang kepik agar menjadi predator alami dari kutu ya, kutu. Kemudian di bedengan ada sayur juga dan beberapa tanaman bunga-bungaan di situ untuk menyeimbangkan populasi hama. Dan ada tanaman semak juga di sela-selanya, tanaman semak, kemudian di sela-selanya juga kita tanam bunga. Mungkin ada tambahan dari Kang Adam? Ya, jadi intinya adalah untuk kutu daun itu predator alaminya itu adalah kepik. Gitu. Nah, untuk menghadirkan kepik kita tanamlah tanaman-tanaman bunga. Gitu. Nah, kepik sendiri juga kalau berlebihan juga akan berbahaya gitu ya. Lalu di situ juga ada belalang. Gitu. Nah, maka kita hadirkanlah si burung gitu untuk sebagai predator alaminya. Gimana caranya? Kita tanam beberapa pohon yang kira-kira burung itu mau datang, misalkan tanaman kersen gitu. Kersen itu burung biasanya akan datang ke pohon kersen, lalu juga untuk bersarangnya dia juga kita sediakan gitu untuk pohon-pohon untuk mereka bersarang. Begitu intinya. Terima kasih. Oh, tambah. Sebenarnya sih kalau predator kayak kutu daun, belalang itu kan tadi disebutin dikit ya. Pas aku coba cek gitu informasinya, ternyata banyak banget yang kita tuh jarang tahu gitu. Ada predator-predator lain gitu. Waktu aku cek ada itu kayak lebah, tapi bukan lebah, bukan juga tawon. Nah itu sebutnya bahasa Inggrisnya hoverfly. Ada yang tahu mungkin bahasa Indonesianya apa? Apaan? Hoverfly. Nah, hoverfly. Ya, hover. Buntutnya tuh kuning. Buntutnya kuning kayak lebah. Lebih panjang gitu. Ya, sarangnya kayak tawon. Ya, kayak sarangnya kayak tawon. Iya, kayak wasp. Sarangnya tuh kayak gitu, tapi dia kayak lebah yang kuning hitam. Nah, itu ukurannya juga lebih kecil banget lah, kayak trigona gitu. Terus juga ada kayak kumbang ya. Kumbang yang di pohon yang warna biru kayak gitu, macam-macam. Nah, itu juga ternyata makan kutu daun juga gitu. Iya. Dan di kebun Hani pun aku sering banget lihat ada hewan itu tuh kayak warna apa namanya tuh, dia kayak kumbang
tapi bentuknya tuh beda gitu, beda sendiri dan warnanya tuh kuning, hijau, oranye. Nah itu aku nggak tahu itu apa gitu, tapi pasti ada peranan tersendiri. Nah ternyata kan kok Jamaika. Rasta. Nah ya maksudnya tuh jadi itu kameleon sih, jadi kayak gradasi gitu, indah banget lah. Oh iya, tahu. Tahu ya? Nah, pokoknya banyak banget ketika aku di lapangan serangga-serangga yang anon lah, aku nggak tahu gitu. Di kebanyakan umum bahkan ketika aku belajar permaculture pun nggak pernah gitu serangga-serangga itu disebut. Nah artinya kadang juga untuk itu kan sampai ada ya yang berpendapat kalau misalkan punya kebun punya apa, tinggalkan aja 1 meter persegi itu untuk tanaman-tanaman yang ada di situ kan. Nah karena ternyata itu bisa nyimbangin gitu, banyak ekosistem itu. Untuk tanaman-tanaman apa? Yang ada di sana, yang asli dari sana dibiarin aja gitu, 1 meter persegi aja, itu bakal membantu banget gitu untuk serangga-serangga yang kita nggak tahu gitu ada di sana dan fungsinya apa, tapi ternyata itu sangat menyeimbangkan ekosistem kita gitu. Oke, terima kasih kelompok. Terima kasih. Horus, 1, 2, 3, wush. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami. Setelah tadi, kalau aku ya, dari tadi direnungkan dari beberapa hal yang didapatkan dari yang disampaikan oleh Mas Riwi dan teman-teman yang lain. Seperti ada sebuah perubahan paradigma yang tadinya kita OPT, organisme perusak tanaman, kemudian tetap PHT tapi pengendali hama terpadu, kemudian pengendali hayati terpadu pada akhirnya, sehingga itu memaksa aku untuk mengubah pola pikir aku terhadap hama itu sendiri gitu. Jangan-jangan yang menjadi hama itu kita gitu ya. Sehingga ada makhluk Allah lain yang datang gitu untuk ya seakan-akan mengganggu kita dan menjadi hama gitu ya. Maka dari itu konsep berpikir yang pertama kali coba aku hadirkan gitu ya ketika melihat sebuah persoalan dalam tanda kutip di sini adalah hama. Yang kita cari dulu itu bukan predator alaminya, tapi dia itu makanan awalnya itu apa sih gitu. Sehingga kita tidak mengusir mereka atau kita tidak berupaya mencari pembunuh mereka, tapi kita bekerja sama dengan mereka dengan kita menghadirkan makanan mereka gitu. Sehingga ekosistem kita tambah kaya di sana. Seperti desain-desain kita ini juga tadi kita mikirnya ke arah situ. Mungkin nanti akan ditambahkan secara lengkap seperti burung pipit nih. Burung pipit tuh kita nggak dulu dari predator alaminya, tapi kita cari tahu dulu dia itu aslinya di mana. Kemudian makanannya dulu itu apa sih sebelum datangnya kita gitu. Sehingga kita hadirkan dulu makanannya di situ. Begitu. Berikutnya mungkin terkait yang lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Teh Dede. Oleh Kang Dede dan Teh Aca. Kang Dede dulu atau Teh Aca dulu? Pengantarnya mantap banget pengantarnya. Aku tikus. Keren. Aku pipit aja deh. Aku pipit. Oke. Azan. Langsung lanjut. Oke, jadi untuk pengendalian pipit itu tadi ada beberapa cara seperti tadi Kang Indra bilang, kita menambahkan nih biasanya di sini kita tambahin pohon beri-berian. Jadi di sini tambahin pohon murbei lah, yang dan dia tidak menutupi si cahaya matahari dari padi itu sendiri. Tapi ternyata burung pipit juga makanannya salah satunya adalah beri-berian gitu. Jadi dia nggak hanya terfokus sama si padi ininya doang, tapi dia punya pilihan lain gitu untuk si makan beri-berian ini. Kemudian kita juga nanam pohon jengkol di sini. Iya nih, pohon jengkol buat ngeliwat di saung. Bukan. Jadi pohon jengkol ini ternyata burung pipit itu nggak suka bau jengkol. Jadi kita tanam tapi belum berhenti di sini. Si jengkol itu perlu jadi pestisida nabati dulu, atau direndam aja, sekedar direndam si jengkol ini, terus disemprotin atau disebar lah baunya itu supaya si pipitnya nggak suka sama bau jengkolnya gitu.
Oh iya, dan satu lagi, si pipit ini kalau padinya itu ditanam dengan cara penanaman serempak, dia itu nggak akan habis ya, maksudnya nggak akan terjadi loss production. Mungkin ditambahin sama yang sudah berpengalaman yang pipit. Jadi kalau misalkan kita menanam padi metodenya serempak, misalkan ada burung pipit 10 ekor. Nah di area pesawahan kita yang 2000 meter itu, misalkan ada berapa tetangga, misalkan ada 10. Nah burung pipit itu bisa berpencar gitu makannya, jadi nggak fokus sama yang punya kita gitu. Mungkin itu. Jadi ternyata burung pipit itu hanya memakan si padi ini pada saat kondisi tertentu. Jadi kalau nggak serempak berarti tetap aja terus ada kan burung pipitnya gitu. Karena pada pas ada sebelum jadi apa tuh katanya makanannya? Sebelum tua banget, jadi Sebelum masih bulir hijau gitu. Nah, saat masih bulir hijau seperti itu. Secara mekanisnya itu pertama ada kolecer yang apa kotrek ya, kincir turbin kincir yang di situ ditaruh sama kaleng, jadi ada suara kalengnya gitu, terus klontang-klontangnya. Kemudian juga orang-orangan sawah, karena mereka juga takut sama manusia, jadi ditaruhlah orang-orangan sawah di sini gitu, tapi bukan Kang Indra direplikasi di sini gitu. Itu ya tadi ya, udah semua ya. Itu kurang lebih untuk penanganan burung pipit. Nah, satu lagi ada dari Kang Dede. Dan satu lagi yang terkait hama di sawah, menanggulangi masalah tikus. Kita nggak secara langsung membunuh, melainkan kita mengganti makanannya. Seperti kita di sini kita menanam pohon singkong, karena tikus itu dia bisa bikin lubang, karena makanan yang lebih enak dari padi buat dia itu singkong. Itu pengalaman saya. Dan terus kayak ini kan bentuk sawahnya itu di area pegunungan, terasering. Nah jadi si tepi-tepinya itu kalau menangani tikus itu harus dibersihkan. Dan juga ada satu lagi, nggak boleh dikasih air. Kalau dikasih air, mereka lebih suka untuk merusak ke tanaman padi. Terus di sini juga ada rumah buat burung hantu. Nah itu, untuk pengendali tikus. Di sini juga ada kompos organik kan, jadi buat dia selain buat bersembunyi, jadi bukan buat bersembunyi sih, Cari makan ya. Buat mencari makan. Mungkin itu sih dari saya. Ada tambahan satu lagi ketinggalan, ternyata burung pipit itu nggak suka sama warna yang mencolok. Jadi cocok banget nanam bunga memang di tepian sawah itu. Jadi kita nanam nih, bukan kita ya, Pak Gani ya. Pak Gani nanam bunga-bungaan yang warna yang mencolok, misalnya zinnia, marigold, kemudian apalagi bunga matahari, itu di sekitaran sini. Karena burung pipit nggak suka yang tadi warnanya mencolok. Udah. Ya, sekian, terima kasih. Ya, sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya tadi yang kita dapatin, ada urutan ketika kita ingin menanggulangi hayati terpadu itu. Yang pertama, urutan pertama adalah cari tahu makanan aslinya. Kemudian yang kedua, cari tahu pengusirnya, tapi pengusir yang tidak membunuh. Yang ketiga baru cari tahu predatornya yang membunuhnya. Jadi pilihan mematikan dia itu pilihan paling bontot gitu. Paling akhir lah, sebelumnya kita ada observasi dulu untuk yang tetap dia hidup gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paulus tu waga push.